Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pelajaran kimia kelas 11 SMA Islam plus Askia. Kali ini kita akan membahas materi yang masih berkaitan dengan materi di pekan lalu ya, yaitu materi terkait dengan pH asam basa. Pagi ini kita akan membahas tentang pH campuran asam basa. pH campuran. Nah, kalau disebutkan campuran berarti dia di sana sudah ada penambahan. Misalnya kita mencampurkan dalam kehidupan atau dalam kegiatan sehari-hari, misalnya kita mencampurkan antara air dengan gula, misalnya seperti itu. Itu namanya campuran gitu ya. Jadi campuran itu adalah penambahan dari satu zat dengan zat yang lain ya, disebut pencampuran. Nah, bagaimana ketika yang dicampurkan itu adalah basa kuat dengan asam kuat? Tentunya Nanda masih ingat ya, basa kuat dan asam kuat. Kalau lupa dengan asam kuat yang mana, basa kuat yang mana, cek kembali video kita atau materi pelajaran kita di sebelumnya tentang asam kuat dan basa kuat, asam lemah dan basa lemah. Nah, langsung saja kita masuk kepada bagaimana menghitung pH campuran basa kuat dengan asam kuat. Langkahnya dalam menentukan pH campuran asam kuat dan basa kuat, langkah-langkah dalam menentukannya, langkahnya adalah yang pertama sekali kita harus yang pertama kita mencari dulu reaksinya ya, membuat reaksinya. Oke, membuat reaksinya. Nah, namun begini ya, kadang-kadang dalam langkah membuat reaksi ini kita harus tahu dulu juga. Yang pertama ya, kita harus cari hitung ya, kita akan menghitung dulu mol ya masing-masing dari basa kuat dan asam kuat. Nah, begitu. Cari mol masing-masing dari asam kuat dan basa kuat. Bagaimana cara mencarinya mol asam kuat dan basa kuat ini? Cara mencarinya adalah biasanya itu yang diketahui datanya ya, mol itu bisa kita hitung dari molaritas dikali volume. Molaritasnya dikali volume, M kali volume. Atau nanti bisa juga milimol, boleh saja milimol, tergantung datanya ya. Kalau milimol berarti molaritasnya dikalikan dengan volume dalam mililiter. Jadi untuk menghitung mol masing-masing zat, lihat soalnya, tergantung dari soalnya. Apakah dia volume dalam liter, berarti hasilnya nanti dapat mol. Kalau dia nanti mililiter, berarti dapatnya adalah milimol. Langkah nomor 2, setelah kita tahu masing-masingnya, kita tuliskan reaksinya. Ya, tuliskan reaksinya. Nah, bagaimana reaksi basa kuat ditambah asam kuat? Ini di pertemuan kita sebelumnya. Kalau dia basa kuat atau basa ditambah dengan asam kuat atau asam, maka dia menghasilkan apa yang lalu? Garam ditambah H2O. Oke, bagi Anda yang kurang mengerti bagaimana penulisan reaksi antara basa kuat asam kuat atau basa tambah asam, kembali cek video kita minggu lalu atau pekan lalu ya tentang reaksi. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga adalah lengkapi ya metode MBS. MBS itu mula-mula, bereaksi, dan sisa. Lengkapi metode MBS. Nah, langkah yang keempat adalah hitunglah pH ya. Hitunglah pH. Nah, hitunglah pH. Nah, caranya bagaimana menghitung pH? Jadi ini nanti
ada beberapa alternatif. Hitunglah pH larutan. Jika yang pertama adalah kalau basa kuat dan asam kuatnya ini dua-duanya habis tak bersisa, maka nanti yang akan kita peroleh adalah pH sama dengan 7. Jadi kalau dua-duanya habis, tidak perlu dihitung menggunakan rumus. Kita sudah tahu kesimpulannya pH-nya 7. Yang kedua, kalau basa kuat yang bersisa, maka ini pH-nya pH basa. pH basa berapa? Di atas 7. Nah, menghitungnya nanti menggunakan rumus OH-. OH- sama dengan molaritas dari basa yang bersisa, ya. Molaritas basa yang bersisa dikali dengan valensi basa. Ini udah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang menghitung pH basa kuat, yaitu M dari basa kuat tersebut dikali dengan B, valensi basa atau jumlah OH negatif. Kalau nanti misalkan yang bersisa adalah asam kuat, ya, asam kuat yang bersisa, maka sifatnya asam, pH-nya lebih rendah dari 7. Rumusnya adalah H positif, rumus dari asam, yaitu molaritas asam yang sisa dikali dengan A. A itu adalah jumlah H positif atau valensinya, ya, valensi dari asam. Jadi rumusnya itu seperti rumus asam kuat dan basa kuat, begitu, ya. Nah, lalu nanti bagaimana menghitung molaritas dari basa atau molaritas yang sisa. Molaritas yang sisa itu cara menghitungnya adalah mol yang sisa, mol atau N yang sisa per volume campuran. Jadi per volume campuran. Nah, ini molar yang bersisa itu adalah mol tersisa dibagi dengan volume campuran. Nah, langsung aja kita lihat ke contoh soal. Soal ini pernah muncul di tes masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN, tahun berapanya lupa. Contoh 1, ya, ada 2 contoh di sini. 50 ml larutan NaOH 0,2 m dicampurkan dengan 50 ml larutan HCl 0,1 molar. Tentukan volume campuran. Tentukan pH dari campuran tersebut, atau setelah dicampurkan berapakah pH larutannya. Nah, ingat langkahnya tadi. Yang pertama adalah cari, ya, yang pertama ini langkahnya tentukan atau hitung mol masing-masingnya dengan cara apa? Molar kali volume atau molar kali mililiter. Nah, kita cari dulu NaOH itu, kalau kita hitung molnya adalah sama dengan, langsung aja ya, molarnya 0,2, molar kali volume dalam mililiter berarti sama dengan molarnya 0,2, ya. Volumenya 50 kalikan berarti 10, ya. 10 milimol. Nah, di sini milimol kenapa? Karena yang dikalikan mililiter. Sudah, baru cari HCl. HCl sama juga caranya. Molar kali mililiter. Molarnya berapa? 0,1, ya, dikali volumenya 50 berarti jadinya 5 milimol. Paham, ya? Jadi dapatnya molar mililiter tuh ini 50. Nah, HCl-nya 0,1 m. Nah, setelah itu buat reaksi. Apa reaksinya? NaOH
Ini ingat nih, pelajaran yang lalu ditambah HCl, hasilnya apa? Pasti garam dan H2O. Ya kan? Na-nya adalah Na positif, ya kan? Ini karena OH-nya ini 1, jadi Na-nya itu Na positif. Karena Cl-nya di sini 1, berarti Cl-nya negatif. Na positif dan Cl negatif menjadi NaCl. Nah, jangan lupa setelah terjadi atau setelah dapat reaksinya, kita setarakan dulu apakah ini sudah setara atau belum. Kita lihat, kita cek ya, Na11, O11 ya di kiri, H1 tambah 1 2, H di kanan 2, Cl1 sudah setara ya. Nah, kalau sudah setara, langkah berikutnya ya, langkah berikutnya adalah lengkapi dengan metode MBS. Maksudnya metode MBS itu begini. Kita buat di bawah NaOH, dari bawah reaksi ini MBS namanya. Mula-mula bereaksi sisa. Mula-mula bereaksi sisa. Mula-mula adalah awal data. NaOH 10 milimol. Jadi Bapak tulis di sini 10 milimol. Dah, HCl-nya 5 milimol. Dari yang diketahui tadi 5 milimol. Garamnya mula-mula belum ada, belum terjadi reaksi. H2O juga belum ada. Nah, lalu berapakah yang bereaksi? Yang bereaksi ini penentunya adalah yang paling kecil. 5 dan 10, yang lebih kecil adalah 5. Berarti di sini kita tuliskan 5. Ya, di sini juga kita tuliskan 5. Kenapa? Karena dia koefisien atau angka di depan HCl ini 1, NaOH pun 1 sama. NaCl juga 5. H2O juga 5. Nah, jadi dia 5 ya. Yang bereaksi 5. Setelah itu gimana? Setelah itu kita kita kurangkan. Nah, kurangkan seperti waktu mempelajari kesetimbangan. Jadi setelah kita kurangkan ini apa jadinya itu? 10 kurang 5 5. Ya, 5 kurang 5 habis. Turunkan 5. Turunkan 5. Ya. Nah, di sini 5 5. 5 5. Nah, ini kita buat di sini atau kita lihat di sini yang bersisa siapa sisa. Jadi di sini bersisa NaOH yang sebanyak 5 milimol. Ingat tadi hitung pH jika basa kuat sama pH-nya 7. Kalau basa kuat yang bersisa pH-nya di atas 7, rumusnya OH min M basa yang sisa dikali B. Nah, yang bersisa adalah basa kuat. Maka kita cari rumusnya. Kita hitung rumusnya dengan menggunakan rumus yang tadi OH minus. Ya, OH minus. OH minus sama dengan molar basa yang bersisa dikali dengan B. Molar basa itu nyarinya molar itu yang sisa, mol yang sisa bagi volume campuran. Mol yang bersisa itu 5. Ya kan, yang bersisa tadi 5 ini. Nah, dibagi volume campuran. Volume campuran itu volume asam tambah volume basa. Volume basanya 50 ml, volume asamnya 50 ml. Ya, jadi 50 tambah 50 ini M basa kali B-nya. B itu adalah jumlah OH negatif ya. 1, NaOH jumlah OH-nya 1. Berarti sama dengan 5/100. 5/100 sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 2. Ini OH minus. Nah, untuk menghitung pH, masih ingat yang lalu? Kalau ada OH, menghitung pH nggak bisa langsung diminlokkan pH-nya. Tapi kalau pH harus POH dulu. POH sama dengan min dari logaritma OH negatif atau min 5 kali 10 pangkat min 2. Pangkat min 2 kali min berarti jadi 2 ya, kurang log 5. Jadi 2 kurang log 5 ini POH. Berapa pH-nya? pH-nya itu kalau diubahkan ke pH dari POH 14 kurang POH ya, yang lalu kan. Nah, berarti 14 dikurang
14 dikurang dengan 2 kurang log 5. Ya, 14 kurang 2 sama dengan 12. 12 min jadi plus log 5. Ya, jawabannya 12 plus log 5.